Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nausa Pramandani dengan NIM C2401231023. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar hasil dari kelompok kami yang berjudul analisis pertumbuhan, reproduksi dan makanan ikan selar kuning Scleroides leptolepis Cuvier 1833 yang ditangkap di Selat Sunda. Baik, bisa kita lihat di pendahuluan. Yang pertama itu ada ikan selar kuning, di mana ikan ini adalah ikan pelagis kecil yang memiliki ciri garis kuning di badannya. Dan yang kedua itu peta persebarannya, di mana bisa dilihat juga peta persebaran ikan selar kuning itu hampir di seluruh Indonesia. Tetapi untuk penelitian yang saya lakukan ada di Selat Sunda. Dan yang berikutnya itu adalah foto tentang overfishing, di mana ikan ini memiliki penangkapan yang sangat berlebih. Dan yang terakhir itu adalah nilai ekonomis, di mana ikan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga banyak masyarakat yang mengkonsumsinya. Baik, selanjutnya itu ada metode seperti kelompok lainnya, dari awal September hingga November 2024. Berikutnya hasil prosedur kerja tentang pertumbuhan, terus tentang reproduksi makanan. Dan ini adalah analisis datanya. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah hasil dan pembahasan pertumbuhan. Bisa kita lihat distribusi frekuensi panjang, nilai paling tingginya terdapat pada selang 144 hingga 156. Dan bisa kita lihat juga nilai HPB jantannya berada dengan panjang 0,004 dan bobotnya 2,7641. Nah, bisa dilihat juga untuk tabel pola pertumbuhannya, pada bulan Mei itu jantan dan betina memiliki nilai allometrik negatif, di mana dapat disimpulkan dalam ketiga bulan ini totalnya semua memiliki pertumbuhan allometrik negatif. Dan yang berikutnya itu tabel hubungan panjang dan bobot ikan, di mana itu masih garis lurus dengan tabel pertumbuhan. Yang berikutnya itu adalah faktor kondisi, di mana faktor kondisi tersebut bisa kita lihat di sumbu Y itu pada nilai 1 dan di sumbu X berada di nilai antara 2 dan 4, di mana nilai tertinggi atau nilai tertingginya berada di bulan Juli, di mana di bulan Juli itu sedang musim panas, musim panas karena ikan selar kuning itu habitatnya rata-ratanya di air hangat, sehingga air hangat tersebut sangat berpengaruh dalam faktor kondisi pertumbuhan ikan selar kuning. Dan yang berikutnya itu ada hasil pembahasan reproduksi. Nah, hubungan panjang dengan fekunditas ikan bisa kita lihat, panjang ikan dapat mempengaruhi bobot ikan. Dan yang berikutnya itu ada diameter telur, di mana bisa kita lihat juga hanya ada satu puncak, yang dapat disimpulkan juga bahwa ikan selar kuning itu memiliki ini reproduksi total spawner. Dan yang berikutnya itu adalah di sebuah kelamin, di mana nilai OIJ lebih besar dari nilai OIB. Nilai ini tidak seimbang atau tidak sama dengan 1:1. Nah, yang berikutnya itu ada TKG dan IKG. TKG jantan dalam 3 bulan tersebut bisa kita lihat nilai tertingginya ada di TKG 2, dan untuk betina TKG-nya ada di TKG 4. Begitu juga dengan IKG yang bergaris lurus dengan TKG. Nah, yang berikutnya itu adalah indeks propendance, yaitu makanan ikan. Bisa kita juga di mana dalam jantan 81%
makanan ikan selar kuning jantan didominasi oleh Pleuroxygma, di mana dapat disimpulkan juga bahwa ikan ini termasuk dalam ikan karnivora. Kenapa karnivora? Karena si Pleuroxygma itu termasuk dalam spesies zooplankton. Nah, terus untuk luas terlungnya bisa dilihat juga bahwa nilai itu mendekati 0. Jadi si jantan dan betina itu sangat selektif untuk memilih makanan. Dan yang berikutnya itu adalah PUR atau panjang usus relatif, di mana panjang usus relatif ini mendekati 1, yang artinya persaingan makanan antara jantan dan betina itu sangat tinggi. Kenapa tinggi? Karena si makanan ikan selar kuning jantan dan betina itu sama. Makanan utamanya yaitu Pleuroxygma. Terus yang berikutnya itu ada hubungan panjang volume panjang. Bisa kita lihat di mana volume makanan tidak mempengaruhi panjang total si ikan. Bisa kita lihat di R kuadratnya itu hanya 1%. Nah, terus untuk kesimpulannya, ikan selar kuning atau Scleroides leptolepis memiliki distribusi kelas panjang rataan sebesar 144 sampai 156 mm dengan tipe pertumbuhan alometrik negatif. Nah, tipe reproduksi ikan selar kuning yaitu total spawner dengan nisbah kelamin selar kuning tidak sama dengan 1:1 dan betina yang mendominasi. Nah, untuk ikan selar kuning berdasarkan makanannya adalah ikan karnivora. Dan untuk sarannya lebih ke dalam persiapan dalam analisis data, terus kesiapan alat dan bahan, sehingga analisis tersebut dapat dilakukan lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.